Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, saya Hartati Umasugi, Widya Iswara pada BPSDM Provinsi Maluku. Hari ini saya akan membawakan strategi pembelajaran agenda 3, yaitu agenda manajemen kinerja pada pelatihan kepemimpinan administrator. Dasar hukum daripada pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator ini diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 374 Tahun 2022, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 375 Tahun 2022, dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022. Dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 374 Tahun 2022, maka mata pelatihan telah dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok mata pelatihan inti, kelompok mata pelatihan dasar, dan kelompok mata pelatihan pilihan. Kelompok mata pelatihan inti terbagi atas 4 agenda, yaitu agenda 1, agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, agenda 2 yaitu agenda kepemimpinan kinerja, agenda ketiga yaitu agenda manajemen kinerja, agenda keempat yaitu agenda aktualisasi kepemimpinan kinerja. Sementara mata pelatihan dasar terbagi atas 3 mata pelatihan, yaitu digital skill dalam pembuatan kebijakan, self resilience, dan berpikir kritis. Kemudian mata pelatihan pilihan terbagi atas 10 mata pelatihan. Dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 374 juga telah mengatur desain pembelajaran pada Diklat Kepemimpinan Administrator ini dilaksanakan dalam 3 bentuk, yaitu pembelajaran mandiri, pembelajaran secara e-learning, dan pembelajaran secara klasikal, biasa disebut dengan blended learning. Pembelajaran secara mandiri khusus untuk agenda 1, 2, dan 3 ini peserta mendownload dan membaca materi-materi atau modul-modul ataupun bahan tayang yang telah disampaikan oleh fasilitator yang telah disampaikan di dalam Learning Management System. Kemudian pada akhir pembelajaran peserta ditugaskan untuk membuat makalah. Masing-masing peserta membuat 1 makalah baik pada agenda 1, agenda 2, dan agenda 3, sehingga masing-masing peserta menghasilkan 3 makalah untuk 3 agenda dan diunggah dalam Learning Management System dan menjadi penilaian penugasan secara individu. Setelah pembelajaran secara mandiri, maka peserta masuk pada pembelajaran secara e-learning yang dilaksanakan selama 4 hari pembelajaran dengan jumlah jam pelajaran sebanyak 29 jam pelajaran, yang terbagi atas 2, yaitu sinkronus 9 jam pelajaran dan asinkronus 20 jam pelajaran. Dalam pelaksanaannya, hari pertama pada pembelajaran agenda 3 ini jatuh pada hari ke-16, yang mana terbagi atas 2, sinkronus 3 jam pelajaran dan asinkronus 5 jam pelajaran. Sinkronus 3 jam pelajaran pada hari pertama ini diisi dengan overview keterkaitan agenda 3 dengan agenda 1, agenda 2, dan agenda 4. Kemudian overview mata pelatihan akuntabilitas kinerja, hubungan antar lembaga, dan organisasi digital. Kemudian pembahasan makalah daripada peserta yang telah dibuat pada saat pembelajaran mandiri, dan ditutup dengan penjelasan penugasan hari pertama. Sementara asinkronus 5JP ini diisi dengan pendampingan dan penugasan kepada individu maupun kelompok.
Hari kedua pada agenda 3 ini jatuh pada hari ke-17, yang mana terbagi atas 2 JP sinkronus dan 5 JP asinkronus. 2 JP sinkronus akan diisi dengan presentasi tugas yang telah ditugaskan pada saat hari pertama, kemudian pembahasan makalah individu maupun presentasi tugas individu yang telah ditugaskan pada hari pertama, dan kemudian overview mata pelatihan manajemen kinerja dan standar pelayanan kinerja, dan ditutup dengan penjelasan penugasan pada hari kedua. Sementara asinkronus 5 JP pada hari kedua ini diisi juga dengan pendampingan serta penugasan pada individu maupun kelompok secara jarak jauh. Kemudian hari ketiga jatuh pada hari ke-18 yang terbagi atas sinkronus 2 JP dan asinkronus 5 JP. Sinkronus 2 JP ini diisi dengan presentasi tugas kelompok yang telah ditugaskan pada hari kedua, kemudian pembahasan makalah atau presentasi tugas individu, kemudian overview mata pelatihan manajemen keuangan dan manajemen risiko, serta penjelasan penugasan hari ketiga. Sementara asinkronus 5 JP diisi dengan pendampingan dan penugasan individu ataupun kelompok. Kemudian hari keempat yaitu hari ke-19 diisi dengan sinkronus 2 JP dan asinkronus 5 JP, di mana sinkronus 2 JP ini diisi dengan presentasi tugas individu yang telah ditugaskan pada hari ketiga, kemudian presentasi tugas kelompok yang telah ditugaskan pada hari ketiga, pembulatan kurikulum inti agenda 3, dan diskusi rencana pengambilan mata pelatihan penunjang yang akan diambil, kemudian feedback dari fasilitator. Sementara asinkronus 5 JP diisi dengan mengintegrasikan strategi peningkatan kinerja, strategi membangun kerjasama, dan strategi optimalisasi khusus untuk individu, dan untuk kelompok diisi dengan penyusunan pedoman kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, yaitu pedoman peningkatan kinerja organisasi, pedoman kerjasama kelembagaan, dan pedoman membangun budaya akuntabilitas dan budaya risiko. Selanjutnya kita masuk pada desain pembelajaran klasikal. Untuk desain pembelajaran klasikal ini kita fokus pada kemampuan mengadministrasikan, kemampuan mengkomunikasikan, dan simulasi penerapan manajemen kinerja secara efektif dan efisien untuk memitigasi risiko dengan digitalisasi. Demikian strategi pembelajaran agenda 3 pada mata pelatihan kepemimpinan administrator. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.